Pembagian bilangan dua angka ialah salah satu operasi matematika. Kedua bilangan memiliki dua digit, melibatkan membagi bilangan yang lebih besar dengan bilangan yang lebih kecil. Hasilnya yaitu hasil dari bilangan yang telah disebutkan. Tuh, yang hasilnya dapat 3. Hasil 31 kali 3 sama dengan 93, maka hasilnya sesuai. Pembagian bilangan dua angka juga melibatkan konsep cara mengelompokkan dan membagikan bisa dilakukan dengan tepat. Itu penting untuk memahami langkah-langkah dalam menyelesaikan pembagian bilangan dua angka, termasuk memperhatikan sisa pembilangan dan hasil yang sesuai. Apa itu diagram Venn? Diagram Venn alat visual yang menunjukkan hubungan logis antara himpunan atau kelompok objek. Diperkenalkan oleh John Venn pada tahun 1880. Diagram ini menggambarkan hubungan sederhana antara himpunan dalam bidang seperti logika, probabilitas, statistik, logistik, dan ilmu komputer. Ada 3 ketentuan di dalam membuat diagram Venn. 1. Himpunan semesta digambarkan dengan persegi panjang dan lambang S ditulis pada sudut kiri sama atas gambar persegi panjang. 2. Setiap himpunan lain yang dibicarakan selain himpunan kosong digambarkan dengan lingkaran atau kurva tertutup. 3. Setiap anggota ditampilkan dengan noktah titik dan anggota perkumpulan ditulis di samping noktah tersebut. Ketut, koordinat titik balik terjadi di mana suatu fungsi mencapai maksimum atau minimum. Misalnya dalam grafik fungsi kuadrat. Titik baliknya terjadi ketika grafik berubah arah dari naik menjadi turun. Atau sebaliknya dengan koordinatnya menandakan lokasi di mana perubahannya terjadi. MTK, benda tabung. Wah, benda apa ini? Yap, benar sekali, ini adalah benda tabung. Saya di sini akan menjelaskan apa saja tentang tabung. Tabung memiliki 10 sisi, yakni bidang sisi alas, diameter, tinggi alas, lingkaran, jari-jari, rusuk, alas tutup, pusat lingkaran, dan saya akan menjelaskan bagian-bagian tersebut. Kita akan mulai dengan penjelasan jari-jari, yakni garis lurus yang ditarik dari pusat lingkaran ke titik luar lingkaran. Diameter yakni garis lurus yang membelah lingkaran menjadi 2 sisi, tepat pada pusat lingkaran. Titik pusat berada di tengah-tengah lingkaran. Selimut tabung, sisi melengkung pada tabung yang menyambungkan isi tutup dan sisi alas, membentuk tabung menjadi 3 dimensi. Tinggi tabung sebagai sumbu silinder menghubungkan pusat lingkaran pada sisi alas dan pusat lingkaran pada tutup tabung. Rusuk itu ada 2, yakni lingkaran adalah bentuk tabung. Nah, bagian-bagian tabung sudah saya jelaskan. Ciri-ciri tabung sendiri ada 4, yaitu mempunyai 3 sisi, memiliki 2 buah rusuk, adanya lingkaran pada daerah alas dan tutup, dan adanya jaring-jaring tabung. Ya, saya sudah menjelaskan bagian-bagian dan memberikan ciri-ciri tabung. Pecahan ialah bagian dari satu keseluruhan suatu kuantitas tertentu. Pecahan biasa ialah bentuk dari bilangan A per B. A yang sama dengan bilangan pembilang dan B sama dengan bilangan penyebut. Pecahan desimal merupakan hasil dari pecahan biasa. Pecahan campuran ialah sebuah bilangan yang terdiri dari kombinasi dari bilangan bulat dan bilangan pecahan. Bilangan pecahan ini terdiri dari bilangan pembilang, penyebut, dan pembagi. Pecahan bentuk persen memiliki penyebut 100 dan dinyatakan dalam bentuk persen. Contoh pecahan bentuk persen ialah 1/2 yang sama dengan 50%, 1/4 sama dengan 0,25%. MTK, Surujon.
Saya memegang benda yang berbentuk kerucut. Bagian-bagian kerucut itu ada titik puncak, selimut kerucut, tinggi kerucut, alas kerucut, jari-jari kerucut, dan diameternya. Titik puncak yaitu ujung kerucut yang melengking. Garis pelukis atau selimut kerucut ialah garis yang menghubungkan titik puncak kerucut dengan satu titik pada rusuk kerucut. Tinggi kerucut ialah garis tegak lurus dari alas hingga ke puncak kerucut. Alas kerucut berbentuk lingkaran. Jari-jari pada kerucut yaitu menghubungkan titik pusat lingkaran dengan satu titik pada garis lengkung lingkaran. Diameter yaitu garis lurus yang menghubungkan dua titik pada garis lingkaran dan melewati titik pusat lingkaran. Ciri-ciri kerucut memiliki dua sisi, yaitu sisi alas berbentuk lingkaran dan selimut yang melengkung. Memiliki rusuk, tidak memiliki titik sudut, tetapi memiliki titik puncak. Yang dimulai dari bilangan 0 sampai tak terhingga. Bilangan caca adalah bilangan yang yakni 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Bilangan yang dimaksud adalah bilangan positif. Kamu juga perlu tahu sifat-sifat dari bilangan caca. 1. Sifat tertutup. Sifat bilangan sesama jenis. 2. Sifat komutatif. Maksud dari sifat ini ialah sifat komutatif. Bilangan berlaku pada dua dan bilangan tidak beroperasi. 3. Sifat asosiatif. Sifat ini berlaku pada operasi bilangan, urutan penyelesaiannya tidak mengaruhi hasil operasi. 4. Identitas. Bilangan caca adalah bilangan yang dimulai dari bilangan 0 sampai tak terhingga, yakni 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Bilangan yang dimaksud adalah bilangan positif. Kamu juga perlu tahu sifat-sifat dari bilangan caca. 1. Sifat tertutup. Sifat bilangan sesama jenis. 2. Sifat komutatif. Maksud dari sifat ini ialah bilangan berlaku pada dua dan bilangan tidak beroperasi. 3. Sifat asosiatif. Sifat ini berlaku pada operasi bilangan, urutan penyelesaiannya tidak mengaruhi hasil operasi. 4. Identitas. Kelas 6 SD, banyak siswa menyukai mapelnya masing-masing. Namun, yang banyak peminat ialah IPS 15 siswa, IPA 20 siswa, MTK 25 siswa, dan PPKN 10 siswa. Kita akan memilih terlebih dahulu bentuk data apa yang akan kita sajikan. Namun, di sini saya akan menyajikan dalam bentuk tabel. Jika kita menyajikan dalam bentuk tabel, kita terlebih dahulu membuat segi 4. Jika sudah kita membuat segi 4, kita masukkan nama-nama yang kita sebutkan tadi. IPS 15 siswa, IPA 10 siswa, MTK 25 siswa, PPKN 10 siswa. Lalu kita akan membuat file yang akan membentuk tabel. Sebelum kita menghitung persentase, kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan persentase. Pada dasarnya, persen merupakan bentuk bilangan yang menggambarkan beberapa bagian dari keseluruhan. Data yang ada, rumus di atas, merupakan rumus yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk menghitung persentase. Dengan rumus di atas pula kalian dapat mengubah sebuah bentuk
pecahan ke bentuk persentase. Persentase dalam bentuk diagram. Topik menjadi kopiah